Halo semuanya, perkenalkan saya Alicia Tamara Krista Delindra, dan hari ini saya akan menjawab tugas interpreting yang diberikan. Dari pertanyaan nomor 1, yaitu apa perbedaan translation dengan interpreting. Jadi menurut saya perbedaan translation dan interpreting. Untuk translation sendiri sebenarnya adalah bagaimana translation adalah pengubahan bahasa dari sumber bahasa sumber bahasa ke bahasa yang akan dituju melalui tulisan dengan menggunakan EYD yang benar. Sedangkan untuk interpreting adalah penerjemahan dari sumber bahasa ke bahasa tujuan, bahasa yang disasar, menggunakan secara lisan atau dengan verbal. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang macam dari interpreting. Interpreting sendiri memiliki dua macam. Yang pertama itu konsekutif dan yang kedua yaitu simultanus. Untuk konsekutif sendiri kasusnya adalah ketika pembicara atau speaker itu menerjemahkan memberi jeda kepada penerjemah, kepada interpreter untuk menerjemahkan bahasanya dari sumber bahasa ke target bahasa. Contohnya sendiri yaitu ketika waktu ada konser dari luar negeri mungkin, atau bahasa yang berbeda dengan bahasa yang dimilikinya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dari pembicara sendiri memberikan jeda kepada interpreternya. Yang kedua yaitu simultanus. Untuk simultanus sendiri yaitu ketika speaker dan interpreter sama-sama menerjemahkan secara langsung atau secara spontan. Interpreternya langsung menerjemahkan bahasa dari sumber bahasa ke bahasa tujuannya. Jadi contohnya seperti di berita, ketika presenter atau host sendiri atau news anchor itu membacakan berita, dari interpreter sendiri langsung menerjemahkan bahasa tersebut. Seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu orang seperti apa yang ingin menjadi interpreter. Menurut saya orang yang ingin menjadi interpreting sendiri atau interpreter yaitu orang yang teliti, dan juga dia harus menguasai sumber bahasa dan juga bahasa yang akan dituju atau target bahasanya. Karena jika dia tidak mengerti baik secara kultur dan secara pemahaman dari bahasa sendiri, maka dia tidak akan menafsirkan atau dia tidak bisa mengartikan sumber bahasa tersebut ke target bahasa itu sendiri. Dan yang ketiga menurut saya yaitu memiliki keberanian dalam berpublic speaking atau berbicara secara umum, karena interpreting sendiri adalah penerjemahan yang dilakukan secara lisan. Seperti itu. Untuk pertanyaan keempat adalah aspek lain dari interpreting. Untuk aspek lain dari interpreting sendiri adalah mereka lebih sering untuk melakukan perjalanan keluar dan bepergian, pertama melakukan traveling, karena secara langsung mereka juga melakukan kegiatan interpreting itu sendiri. Dan yang kedua, mereka juga menghadiri acara konferensi contohnya, dan juga acara konser-konser atau kegiatan yang dimana diperlukan interpreting itu sendiri. Seperti itu. Untuk pertanyaan kelima yaitu hal apa yang terbaik dari interpreting. Untuk hal yang terbaik dari interpreting sendiri itu dimana para interpreter sendiri itu menerjemahkan bahasanya dari bahasa sumber ke bahasa target yang dituju, serta dari hal itu tentunya interpreter memiliki kemampuan dan kelebihan khusus yang berdampak positif juga bagi mereka, salah satunya dengan public speaking mereka, dan juga secara tidak langsung mereka harus memiliki kecakapan dalam berbahasa itu sendiri, baik dari sumber bahasanya maupun target bahasa yang dituju. Seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 6 yaitu apa keuntungan dari interpreting. Keuntungan dari interpreting sendiri yaitu pertama, untuk mengasah kemampuan kita dalam berpublic speaking, itu pertama. Dan yang kedua juga kita akan lebih memahami bahasa sumber yang dimaksud dan target bahasa, karena kita sudah memiliki pemahaman akan hal tersebut. Dan yang ketiga, secara tidak langsung kita akan menjadi lebih detail, yaitu kita mengerti bahwa
bahasa tersebut adalah bahasa yang cocok digunakan ke dalam target bahasa atau tidak. Dan yang terakhir, secara tidak langsung kemampuan kita dalam berbicara dan juga kemampuan kita dalam berpikir juga diolah secara cepat dalam interpreting itu sendiri. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih.